wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi hutan. Sebelum itu saya dimintai perbedaan tumbuhan dan tanaman. Secara garis besar saja saya dimulai dari tumbuhan ya. Tumbuhan itu adalah merupakan makhluk hidup yang tumbuh liar secara alami tanpa gangguan atau campur tangan manusia, seperti palem. Palem itu termasuk tumbuhan, tapi ada juga palem yang dibudidayakan, namanya palem hias. Kalau yang tumbuh sendiri itu seperti palem palmyra, seperti nama latinnya kalau tidak salah Borassus flabier kalau tidak salah ya. Kemudian itu saja kalau tumbuhan dapat dibandingkan ya dengan tanaman. Jika tanaman merupakan tumbuhan yang daur hidupnya dipengaruhi oleh faktor luar, faktor manusia. Faktor manusia itu menjadi satu faktor penentu. Soalnya apa? Sebuah tumbuhan dimanipulasi hidupnya, maksudnya dibudidayakan di dalam suatu tempat dan hasilnya nanti dipanen untuk keperluan manusia itu sendiri. Seperti halnya beras, beras sativa, jagung, diamis, dan banyak lagi. Untuk tumbuhan yang masih belum masa panen, tapi itu notabene itu tanaman, itu masih disebut tanaman juga. Karena apa? Misalkan ada kelapa, itu areal perkebunan kelapa, belum masa panen, itu bukan disebut tanam atau tumbuhan, melainkan tanaman. Ya, kita bahas tentang trilogi hutan. Trilogi hutan, apa sih yang dimaksud dengan trilogi hutan? Gini gambaran garis besarnya. Ada sebuah vegetasi di hutan. Nah, sebuah vegetasi ini kan dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor-faktornya itu apa saja? Nah, sebentar. Ada pengaruh dari tanah, biasanya disebut edafik. Ada pengaruh dari iklim, yang biasanya disebut klimatik. Dan dalam jangka yang panjang membuat alur trilogi hutan seperti ini. Vegetasi di hutan juga saling mempengaruhi. Itu yang disebut dengan trilogi hutan. Gambaran besarnya seperti itu. Jadi faktor-faktor yang saling berkaitan, yang saling kompatibel, komplementer, saling melengkapi jadi satu dan bernama trilogi hutan. Jadi ini sebetulnya satu faktor ya, di dalam hutan itu satu, tetapi ini saling melengkapi. Jika tidak ada salah satunya maka tidak terbentuk trilogi hutan, maka keseimbangan hutan perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu kita bahas peranan hutan terhadap tanah ya. Apa sih fungsinya tanah itu bagi hutan? Ya tentunya secara garis besar buat tempat bertumbuhnya tumbuhan dan tanaman, penyedia unsur hara, air, dan penentu jenis vegetasi yang dapat ditanam. Kalau kita menanam padi di tanah liat ya masa tumbuh. Jadi tanah itu sangat penting untuk menentukan jenis vegetasi dan perlakuan yang diberikan. Misalkan tanah berpasir itu tidak cocok untuk menanam tumbuhan padi, sedangkan untuk tumbuhan jenis bonsai sangat kompatibel. Jadi seperti itu. Jadi tanah merupakan salah satu penentu perlakuan terhadap tumbuhan. Kemudian iklim terhadap hutan atau hutan terhadap iklim sebetulnya sama, dibolak-balik. Cuma cara garis besarnya, jika kita ada di dalam suatu wilayah hutan, intinya ada suatu iklim. Nah, iklim itu apa sih? Iklim itu adalah satu kesatuan dari ya frekuensi, suhu, kelembapan, kecepatan angin, intensitas cahaya. Itu pengertian iklim, kesatuan. Dan biasanya jika iklim dalam jangkauan hutan itu disebut iklim mikro.
Jika iklim yang merambah wilayah lebih dari 2 kota atau 3 kota itu disebut iklim makro. Biasanya itu kita bisa sebut saja secara garis besar iklim salju. Salju itu cuaca apa iklim? Ya jelas iklim. Soalnya cuaca itu terbatas intensitas waktunya. Jika iklim ditentukan satu periode waktu tertentu maksudnya. Jika cuaca hanya dapat dibatasi beberapanya saja, misalnya setengahnya iklim. Jika iklim ini kita sulit memprediksi ya kapan habisnya. Iklim adalah suatu pola ini sulit ditentukan. Misalnya iklim panas, nah kita nggak tahu panasnya itu sampai kapan. Nah di dalam iklim itu ada yang lebih kompleks dari iklim, namanya cuaca. Jadi beranak pinak ya seperti itu. Nah kita bahas iklim dulu. Iklim yang ada di hutan itu iklim makro, soalnya daur terbentuknya juga simpel dan menurut kepada kaidah trilogi hutan. Jadi itu hubungan antara hutan dan iklim. Sekarang iklim dan tanah. Kira-kira seperti apa yang tergambar di pikiran Anda tentang iklim dan tanah? Jelas jika iklim akan mempengaruhi tanah. Misalkan ada suatu daerah ditumbuhi hutan dengan jenis tanah X dan terjadi suatu iklim. Iklim ini sebut aja iklim dingin. Tanahnya ini kondisinya X, tanah yang X belum diketahui. Misalkan tanah yang musuhnya dingin itu tanah apa? Nah, kita tidak lupa tanah ya terkena dingin. Misalkan ada suatu dataran yang berbeda tingkat ketinggiannya ya. Tapi ini tanah, berupa tanah. Itu iklim akan sangat mempengaruhi terhadap tanah. Mempengaruhi di apanya? Mempengaruhi di sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah atau drainase itu sangat menentukan ketersediaan tumbuhan bagi hutan. Tanah apa? Tanah itu medianya. Jika tanah kita terkena drainase, rusak tanahnya, maka tumbuhan tidak dapat ditumbuh. Misalkan ini tanahnya tanah humus ya, tanah humus, bisa ditanami tumbuhan yang dapat subur, misalkan jati ini, tapi sudah habis tumbuhannya. Nah ini tinggal tanahnya. Nah iklimnya itu dingin kira-kira, atau panas ya, panas. Tanahnya menjadi kering, pecah-pecah. Kerusakan tanah itu biasanya disebut drainase. Kerusakan pada tanah yang diakibatkan oleh iklim disebut drainase. Selain itu, iklim juga mempengaruhi tanah di sifat kimianya. Misalkan tanah ini tergolong tanah subur, terkena suatu iklim X, tanah ini menjadi tanah yang gersang, kering. Oleh sebab itu, sifat kimianya juga berubah. Alkali dalam tanah juga berubah. Oleh sebab itu, iklim sangat mempengaruhi tanah. Kaitannya dengan hutan, iklim dan hutan ini di bagian frekuensi, intensitas, terus suhu, kelembapan, yaitu faktor-faktor X yang penting. Iklim di hutan. Jika tanah di hutan, kita lihat sifat perubahan sifat tanah. Tanahnya mengeras, tanahnya itu pecah-pecah, tanahnya bergelombang, dan tanah-tanah lainnya, kondisi yang belum bisa saya sebutkan. Dan iklim terhadap hutan seperti tadi. Iklim terhadap tanah
pengaruh fisik tanah terhadap hutan. Nah, yang jadi sebetulnya semua penting, semuanya mengikuti pola dan alur yang sama. Keduanya saling berhubungan, hutan dan iklim berhubungan, iklim dan tanah berhubungan, tanah dan hutan berhubungan, gitu terus alurnya berputar maju. Nggak ada deh berputar maju, berputar pada porosnya. Karena apa? Ini tidak ada suatu yang dapat menghasilkan lebih dari faktor lainnya. Jadi semua faktor saling kompatibel, berkaitan, dan tidak menghasilkan sesuatu yang baru atau kesimpulan kompleksitasnya tidak ketemu. Jadi semuanya ini saling berkaitan dan mengikuti pola alur berporos. Sekian pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.